Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, kali ini tentunya kita akan mengupdate ya progres penyaluran bansos reguler khususnya dan bantuan-bantuan yang lain. Nah, untuk bansos reguler seperti PKH dan BPNT, alhamdulillah sudah positif ya, cair di bulan Februari ini. Dan ini akan secara bertahap, akan ada susulan-susulan ya sampai bulan Maret 2026. Nah, di 4 bank penyalur, Bansos PKH dan BPNT tahap 1 sudah mulai banyak yang menyusul cair ya. Bahkan terakhir hari ini, informasinya KKS Bank BNI, ini BPNT-nya alhamdulillah sudah masuk ya. Dan lalu gimana untuk KPM yang lain yang mungkin sudah pegang kartu KKS, tapi belum juga terisi saldo bansosnya. Kira-kira apa penyebabnya? Nanti akan kita bahas. Dan juga tentunya kita akan membahas terkait mengenai bantuan-bantuan yang lain. Seperti bantuan tambahan yang ini sudah pasti diterima oleh para KPM, PKH, dan BPNT di bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya itu, yang tidak menerima PKH BPNT juga dapat. Nah, siapa saja ini ya? Nah, maka dari itu, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Dan langsung saja kita akan membahas terkait mengenai informasi progres penyaluran bantuan sosial. Nah, untuk PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026, nah periodenya kan Januari, Februari, Maret 2026 ya. Nah ini juga sudah positif cair ya, walaupun kemarin memang didahului dengan PKH duluan ya, alhamdulillah BPNT juga menyusul cair. Dan ini sudah terpantau 4 bank penyalur ya, keempat-empatnya sudah terpantau cair, walaupun memang belum semua KPM ini ya yang cair ya. Nah, untuk yang sudah cair bantuannya, baik PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2026, silakan manfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin. Apalagi yang baru terisi saldo BPNT. Nah, ini saldo BPNT kan sama semuanya, Rp600.000. Nah, ini harus dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya ya. Belanjanya ya harus untuk sembako ya, beli beras, kemudian beli lauk pauk seperti ikan, tempe, tahu, telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, intinya ya harus memenuhi 4 sehat tersebut. Nah, dilarang untuk membeli yang bukan sembako ya, misal membeli rokok itu nggak boleh, sangat dilarang. Membeli perhiasan juga nggak boleh, membayar utang juga nggak boleh ya, untuk kredit atau cicilan juga nggak boleh ya. Jadi kasihan lah ya, keluarga yang lain yang mungkin malah lebih tidak mampu dari kita, mereka tidak dapat bantuan ya, sedangkan Anda yang sudah dikasih bantuan bahkan mungkin bertahun-tahun tapi menyalahgunakan bantuan tersebut. Kalau memang tidak digunakan untuk belanja kebutuhan pokok ya, karena hidup manusia itu yang pertama itu ya pangan ya, jadi memang sembako atau bantuan BPNT itu dibelanjakan dalam bentuk pangan, makanan, bahan pokok ya, sembako. Nah, kalau memang tidak dibuat untuk sembako, untuk hal yang lain berarti itu sudah terpenuhi kebutuhan. Nah, berarti untuk keinginannya. Nah, itu berarti dianggap mampu dan tidak berhak mendapatkan bansos. Nah, kalau Anda masih ngeyel berarti Anda sudah mengambil hak orang lain. Nah, untuk KPM yang sudah bertahun-tahun mendapatkan bansos, apalagi lebih dari 5 tahun, ayolah ya graduasi ya. Silahkan usulkan ke pendamping untuk graduasi, bisa graduasi mandiri bagi yang sudah mampu, atau mengusulkan PPSE. Graduasinya itu biasanya bertahap ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu yang punya usaha atau rintisan usaha. Nah, karena apa? Tahun depan Anda belum tentu dapat bansos lagi. Buktinya di tahun ini ya Desi5 itu otomatis sudah dihapus bansosnya, baik PKH maupun BPNT. Yang sudah disurvei maupun yang belum disurvei. Nah, apalagi tahun depan, ini kan wacananya
yang dapat PKBBN itu hanya di desil 1 dan 2. Nah, kalau Anda desilnya sekarang 3 dan 4 dan masih dapat bantuan, tolong manfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau bisa dibuat modal usaha dan bisa mengusulkan PPSE ke pendampingnya masing-masing ya. Itu malah lebih bermartabat mungkin ya. Dan semoga rezekinya bisa semakin lancar dan bertambah dan semakin sukses daripada mengambil ya hak milik orang yang lebih membutuhkan sebenarnya daripada Anda. Karena di luar sana banyak yang tidak mampu, lebih tidak mampu daripada kita, tapi belum dapat bantuan. Jadi dengan Anda graduasi, itu berarti memberikan kesempatan, peluang kepada mereka keluarga yang lebih membutuhkan, lebih tidak mampu dari kita. Karena kuota bansos itu sama, anggarannya sudah ditentukan setiap tahunnya. Penerima PKH itu 10 juta, dan penerima sembako 18 juta. Jadi kalau Anda mengundurkan diri, Anda graduasi, itu pasti akan ada penggantinya, pengganti baru yang dapat bansos tersebut. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk yang sudah dapat PKH-BPNT di KKS, nah itu berarti Anda masuk desil 1 sampai 4. Itu pasti ya. Nggak mungkin ada yang desil 5 ke atas, itu nggak mungkin. Ya, karena sudah di stop yang desil 5. Nah, tapi desil 5 ini masih aktif kok ya BPJS-nya untuk PBI. Nah, untuk yang masih dapat PKH-BPNT karena masih desil 1 sampai 4, nah bulan Ramadan besok ini akan ada bansos tambahan, yakni bantuan pangan berupa beras plus minyak goreng. Nah, akan disalurkan di bulan Ramadan. Nah, penerima PKH-BPNT ini insya Allah semuanya dapat karena masuk desil 1 dan 4. Ya, 1 sampai 4 maksudnya ya. Nah, tidak hanya itu ya, yang tidak dapat PKH-BPNT kan banyak. Asalkan desilnya 1 sampai 4, mungkin yang tahun kemarin dapat BLT Kesra 900, nah bulan Ramadan besok ini berpeluang bisa dapat juga beras plus minyak goreng. Tapi nggak semuanya ya, karena bisa saja Anda tahun kemarin itu dapat BLT Kesra 900, karena masih masuk desil 1 sampai 4, tapi ternyata tahun ini tiba-tiba desil Anda itu berubah menjadi desil 5 atau desil 6. Karena desil itu bisa berubah sewaktu-waktu juga. Bagi Anda yang desilnya tinggi, 5 ke atas, yang mungkin tidak puas dengan desilnya karena mungkin merasa sangat tidak mampu, ya. Nah, itu Anda bisa mengajukan usulan pembaruan desil. Hanya ada 2 cara, bisa aplikasi cek bansos atau lewat desa atau kelurahan. Kemudian nanti menunggu disurvei ulang ya. Jadi seperti itu. Dan ingat ya, yang menentukan desil itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik, bukan pendamping PKH, bukan desa atau kelurahan. Ya, jadi itu harus diingat betul ya. Jadi jangan sampai salah sasaran ya. Kalau mungkin Anda nggak terima dengan desil Anda ya.